Halo, welcome to my YouTube channel Monica Yuliarti. Seperti biasa, di sini kamu bisa belajar, bisa bersenang-senang, and also having fun. Dan ada beberapa kajian yang berkaitan dengan komunikasi atau sekedar pengen tahu beberapa hal terkait dengan advertising, public relations, atau radio, bisa disimak di channel ini. Kali ini kita akan ke bidang advertising teman-teman dan akan masih bahas tentang strategic research dalam iklan. Ini adalah seri yang keempat karena di bagian pertama aku sharing ke kamu semua tentang dasar-dasar strategic research dalam iklan. Kemudian di bagian pertama sudah bahas tentang riset produk dan riset company. Di bagian ketiga di bagian kedua risetnya atau di bagian ketiga kontennya sudah bahas juga tentang riset consumer dan riset pasar. And now di bagian yang terakhir kita akan bahas tentang riset competitor and also industry research. Jadi dua hal ini yang akan jadi topik bahasan hari ini. Langsung aja kita ke riset kompetitor. Dari namanya aja pasti udah tahu dong ya kalau riset kompetitor ini adalah sebuah investigasi yang dilakukan untuk menguak informasi atau mendalami informasi yang berkaitan dengan kompetitor atau pesaing. Nah, kompetitor atau pesaing ini ada dua jenis teman-teman, bisa dia pesaing langsung, bisa juga dia pesaing yang tidak langsung. Yang dimaksud dengan pesaing langsung adalah perusahaan yang produknya, kategori produknya sama dengan kategori produk klien kita. Jadi misalnya kita lagi mau bikinin iklan nih untuk klien produsen laptop. Nah, kompetitor langsungnya adalah laptop tentu saja dengan spesifikasi yang mirip ya. Kompetitor yang tidak langsungnya apa? Misalnya benda-benda yang juga bisa memuaskan kebutuhan orang-orang yang menggunakan laptop. For instance, misalnya handphone. Bisa juga ya, walaupun agak jauh sih. Itu salah satu contohnya. Ada beberapa contoh lainnya juga. Misalnya kalau kita lagi ngerjain iklan dan klien kita itu bergerak di bidang dessert misalnya ya. Dessert secara spesifik hal-hal yang berkaitan atau yang berhubungan sama coklat. Nah, kompetitornya adalah mereka yang juga memproduksi dessert dengan berbahan dasar coklat. Tapi kompetitor tidak langsungnya adalah mereka yang juga memproduksi dessert tetapi tidak spesifik coklat. Itu yang disebut dengan kompetitor langsung dan tidak langsung. Kemudian aspek apa saja yang bisa dikaji atau bisa didalami kalau kita mengerjakan riset kompetitor, teman-teman? Yang pertama tentunya adalah perusahaan. Kita meriset perusahaan kompetitor kita itu, and then kita melihat product knowledge-nya, dia produknya ada berapa jenis, kemudian pengemasan produknya seperti apa, dan harganya berapa, hal-hal yang berkaitan dengan produknya. And then strategi pemasarannya, kita bisa lihat produk kompetitor kita itu beriklan dengan model seperti apa, misalnya ya, atau dia ikut pameran yang mana nih misalnya, atau misalnya dia melakukan komunikasi pemasarannya dengan bikin event apa. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita gali ketika kita mau melakukan research kompetitor. Nah, yang jelas satu kuncinya adalah dalam riset kompetitor ini kita upayakan untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan kelebihan atau keunikan dari produk-produk kompetitor kita. Beberapa metode yang bisa teman-teman kerjakan untuk melakukan ini, misalnya bisa wawancara, kemudian bisa survei, kemudian bisa juga studi dokumen dari riset-riset yang sudah ada atau dari pemberitaan. Kalau misalnya mau wawancara pemilik kompetitor, boleh nggak ya? I'm not sure ya, tapi sebenarnya kalaupun memang butuh data primer, sebenarnya teman-teman juga bisa sih berupaya gitu ya untuk melakukan analisis langsung ke pemiliknya. Oke, next kita akan lihat tentang riset industri. Riset industri sesuai dengan namanya adalah investigasi atau penelusuran informasi atau riset yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan situasi atau kondisi industri di mana brand atau produk yang sedang kita representasikan ini berada. Misalnya nih teman-teman lagi mau mengerjakan kampanye komunikasi atau mau mengerjakan iklan
untuk produk misalnya let's say vitamin. Berarti industri yang harus kita kaji adalah industri yang berkaitan dengan bidang kesehatan misalnya, atau industri yang berkaitan dengan apa ya, misalnya kalau tentang vitamin bisa aja industri-industri yang hubungannya dengan gaya hidup misalnya, boleh juga seperti itu. Jadi caranya untuk melihat industri kita berada di mana adalah dengan melihat lebih jauh, dengan melihat dari jarak yang lebih jauh, agar kita bisa tahu sebetulnya si klien kita ini dia berada di lingkup yang mana gitu ya. Nah, beberapa hal yang bisa dianalisis dari riset industri ini adalah yang pertama tentang overview industrinya seperti apa. Gimana sih keadaan industri tersebut sekarang ini? Gimana perkembangannya dari tahun ke tahun? Atau sekarang lagi masa pandemi, it must be there are some differences ya. Nah, itu juga penting banget teman-teman kalau kalian melakukan risetnya sekarang. And then kita juga perlu tahu pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan industri tersebut, inovasi-inovasi di dalamnya, serta bagaimana regulasi pemerintah terkait dengan industri itu. Sehingga metode yang bisa kita lakukan adalah wawancara, tapi kita harus wawancara ahli ya, yang di sini ya, kita nggak bisa nanya ke konsumen. Atau kita juga bisa melakukan studi dokumen melalui pemberitaan online atau juga melalui hasil riset yang sudah ada. Alright, I think it's all for now. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengan channel YouTube ini, dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk konten-konten yang berbeda. Thank you, bye.